Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Aku siapa? Aku di Kamu mana? siapa? Kamu di mana? Dan kita lagi ngapain? Enggak, kita nggak ngapa-ngapain kok. Jadi sekarang ini aku lagi ada di Malang sama JJ. Sebenarnya kita tuh kayak apa? Nggak tahu sih di sini mau ngapain karena di sini juga lagi kondisinya apa? Apa sih PKMM? PK. Anggap aja PSBB lah. Anggap aja PSBB gitu. Jadi kita tadi tuh sebenarnya udah sempat keluar, cuman balik lagi ke hotel karena ya itu tutup jam Jam berapa? 8 udah tutup. Jam 8 udah tutup gitu. Nah, sekarang ada mic ya? Cek. Gak usah. Nggak usah. Gak usah. Nah, sekarang topik kita apa nih malam hari ini? Mau bahas soal Instagramnya si Richard ya. Oh iya bener. Nah jadi buat teman-teman yang dari kemarin tuh penasaran banget, terus muka aku jelek banget ya. Terus kayak tanya-tanya, kok bisa sih Instagramnya centang biru? Kok bisa sih follower dikit tapi IG-nya centang biru, yang like dikit centang biru, centang gitu. Terus pertanyaannya, itu pertanyaan udah dari setahun yang lalu. Sebenarnya aku juga kepo sih, maksudnya kok bisa juga sih centang biru tuh gimana ceritanya awalnya. Tapi kayak banyak yang ngujat gitu loh, kayak seakan-akan aku tuh beli followers, beli centang biru. Gak apa-apa, kayak gitu. semakin yang banyak yang hujat, semakin gak terkenal saya. Iya sih, cuman kayak sebel kadang kalau baca Iya komen sih. tuh, karena emang ya itu tadi. Oke lah, kita bahas tuntas di sini. Jadi ini kita kayak curhat aja ya. Jadi sebenarnya aku tuh apa ya, main sosmed itu kan udah dari lama, udah dari tahun, bahkan aku punya YouTube dari tahun 2012, mati tapi 8 tahun. Jadi Sama tetap IG itu yang sekarang centang biru itu atau enggak dong kalau enggak? ini perjalanannya. Oh, iya. Perjalanannya itu sebenarnya aku kan main sosmed tuh dari tahun 2009 lah, SMA. Dulu kan aktifnya cuma di Twitter. Nah, terus habis main Twitter, Facebook kan. Facebook apa Twitter dulu? Aku dulu zamannya Friendster, saya enggak ada. Iya, aku Facebook. juga main. Loh, Friendster juga main. Iya. SMP kan, Iya. yang alay gitu kan. Ininya apa? SMP sih? Profil aku SMP, profile. Tapi aku kudet ya. Lanjut. Ya pokoknya gitu. Terus main Friendster, Facebook, Twitter. Yang zamannya kita pakai kalau nge-tweet tuh Twitter via Uber sosial, via iPhone gitu kan, via Android atau apa kayak gitu. Nah udah habis itu adalah muncul YouTube. Nah aku dulu tuh sebenarnya main YouTube di tahun 2012. Itu juga udah sempat AdSense sebenarnya dulu. Jadi sempat ada iklannya. Tapi karena aku 8 tahun nggak istilahnya aktifin YouTube aku, terus akhirnya mati, pengajuan lagi. Tapi sekarang alhamdulillah udah dapat AdSense lagi. Nah terus ya itulah karena dari zaman baheulanya itu udah main sosmed, udah aktif, makanya kayak aku kan bingung gitu loh, anak-anak sekarang tuh kayak kenapa baru-baru tahun-tahun ini rame banget sosmed, yang TikTok lah, yang apalah. Kalau menurut kamu sendiri kenapa baru tahun ini, padahal kan dari dulu sebenarnya udah ada kayak Instagram, Iya sih, Facebook, cuma Twitter, tapi emang kenapa baru kayak sekarang gitu loh rame. soalnya Android sendiri kan juga sebenarnya kan nggak, masih termasuk baru-baru. Namanya ya apa ya? Apalagi sekarang masih udah banyak banget bocil bocil yang berkeliaran di sosmed. Kamu bocil nggak sih? Aku masih 17 kakak. 17 hari lagi. Amit. Ya. Ya gitulah pokoknya. Kayak aku heran aja sih kenapa sih baru tahun-tahun ini kayak rame banget orang pakai sosmed. Yang aku yang udah main lama tuh jadi kayak yang apaan sih kayak gitu loh, kayak sombong sih. Jadi kayak apaan sih gitu. Leluhur ya, Leluhur. leluhur. Nah jadi dari main sosmed itu tadi, aku nggak cuman main Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, tapi aku juga sering cover
lagu, aku upload lah itu di SoundCloud. Kalau mungkin teman-teman tahu juga ada yang namanya platform kayak Reverb Nation kayak gitu. Jadi banyak. Jadi aku tuh main sosmednya tuh banyak banget. Jadi nama aku tuh sampai ada di mana-mana kayak gitu loh. Oh, itu juga bisa apa namanya? Itu Menunjang bisa sih, ya. menunjang. Banget. Nah, Emang aku pernah denger emang aku ya, denger. gitu. Mana? Jadi ini kita korek-korek ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu mungkin Instagram kalian kalau pengen centang biru itu nggak melulu soal kalian artis, nggak melulu kalian public figure, nggak melulu soal kalian politisi, nggak melulu kalian itu orang yang berpengaruh atau influencer atau orang terkenal. Nggak cuman itu aja, dan jangan berpikir bahwa harus followersnya banyak, harus yang like banyak, harus terkenal atau apalah. Enggak, no, kayak gitu. Karena dulu aku waktu pengajuan verified account tuh yang kayak ngayal, justru kayak aku tuh kayak ya udah sih iseng aja gitu, iseng Berhadiah ya. iseng. Soalnya aku sadar diri aku bukan artis, bukan Iya. siapa-siapa. Tapi ketika aku baca rulesnya untuk dapetin centang biru dari atas sampai bawah, aku jadi kayak oh oke, kayaknya aku juga istilahnya bisa gitu loh, tanpa aku harus terkenal atau apa kayak gitu. Nah, dari aku punya bekal aktif di sosial media yang aku banyak tadi pakai ya, nggak cuman yang apa hits aja, tapi juga yang kayak SoundCloud, Reverb Nation dan lain sebagainya. Aku juga istilahnya coba-cobalah kayak casting, main apa kayak FTV lah atau apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu juga mau ikut-ikut casting apa TV lah atau apa, ikut aja, karena itu kayak jadi pengalaman kamu gitu loh, tau gak sih? Tahu. Buat kedepannya kayak gitu. Terus kalau TikTok, kamu kan aktif tuh di TikTok, ya kan? TikToknya apa namanya? Jangan. Masih rahasia. Jangan. Jadi bahaya. kalau misalnya fokus ke satu hal tuh harus diniatin. Jangan kayak ntar tiba-tiba TikTok, ntar tiba-tiba move ke Facebook, ntar tiba-tiba move ke IG, move ke apa, jangan. Kalau bisa tuh harus fokus satu bidang dulu. Jadi dulu sosmed aku udah fokus kan, udah kelar. Aku terjunlah ke dunia entertain, ikut casting apa. Terus udah di dunia entertain, aku upload lah semua dokumen-dokumen itu ke pihak Instagram. Jadi sekali lagi, mau lo artis, mau influencer, mau berapa juta followers lu, semua yang nentuin tetap Instagram. Gitu. Ada yang followersnya jutaan tapi nggak centang biru, ada. Iya benar. Gitu loh. Ada yang followersnya cuma 1000 tapi centang biru, ada. Jadi kayak aku tuh ingin membuka pikirannya teman-teman itu untuk tahu apa arti sebenarnya dari centang biru. Itu kayak cuman mengklaim bahwa ya kita ini adalah orang aslinya. Iya benar. Gitu loh. Kan kadang ada ya, kayak misalnya ntar kamu ketik nama JJ, kan banyak di Instagram, JJ1, JJ2, JJ3. Nah, kenapa kita itu butuh yang namanya verified account atau badge biru itu, supaya ya ini kita yang asli gitu loh. Kita yang aslinya itu dinilai berdasarkan apa itu tadi. Kalau memang orang ini benar-benar istilahnya bergelut di dunia sosmed itu, memang aktif, memang mungkin bisa dibilang udah lama kayak gitu. Ada sih yang baru, ada langsung centang biru, ada pansos Iya aja. sih. Pansos. Ya, jadi lo kalau misalnya mau centang biru, lo pansos aja lo sama siapa kek, sama Nikita Mirzani kek, atau sama siapa, pansos. Ntar pasti centang biru. Semoga Ada. aku juga sukses ya pansos sama dia ya. Kayaknya nggak mungkin deh. Gak mungkin ya. Karena gue jujur ya guys, gue tuh sadar diri kalau Instagram gue tuh nggak rame-rame banget. Followersnya Iya tuh sih. banyak yang mati gitu. Jujur aja nih, jujur. Terus followers itu gue dapat udah lama banget. Dan jujur kayak aku tuh baru aktif IG tuh tahun-tahun 2019-an gitu. Baru kemarin kan. Baru kemarin gitu loh. Nggak yang tiap hari ngepost terus, tiap hari story mulu, nggak kayak gitu. Terus apalagi yang mau kamu tanyakan mewakili mulut netizen? Aduh kak, soalnya aku orangnya juga gak suka kepo, jadi Nah gimana itu ya? kan ada yang orang kepo, ada yang nggak suka Iya sih. kepo kayak gitu. Jadi kalau
aku sih jawabnya itu aja sih. Kalau kalian mau Instagramnya centang biru, kalian harus fokus sama satu bidang dulu, ditekunin. Jadi jangan di pikiran kalian itu centang biru tuh melulu soal artis, public figure, orang terkenal, kayak gitu. Serius. Masih banyak juga orang-orang di luar sana tuh yang salah mengartikan kata-kata artis. Kalau menurut kamu sendiri artis itu apa? Ayo. Artis, Iya. art, seni. Terus. Kalau menurutku artis tuh ya orang yang berada di bidang seni gitu ya, menjalani seni gitu loh maksudku. Orang yang yes, artis, bukan artis yang artis di TV-TV tuh menurutku bukan sih. Yes, itu. Tuh, aku gitu loh. tadi kita nggak pernah ngobrol ya tadi ya. Maksudnya kita tanyanya langsung Soalnya gitu kan. aku sendiri tanya juga langsung. dancer, jadi kan Tahu. sebenarnya Sebenarnya tahu gitu loh. Jadi kamu dancer tapi kamu juga bisa mengklaim diri kamu sebagai artis. Bisa kan? Bisa kan? Dance kan juga seni Iya, gitu betul. loh. Nah, Tuh. faktanya banyak orang-orang di luar sana yang mengartikan artis itu orang yang masuk TV. Nah, Orang yang terkenal. Itu salah. Jadi banyak kayak di komen-komen Instagram aku tuh, siapa sih lo? Centang biru, artis bukan, terkenal enggak, kayak gitu. Di situ kayak aku muak. benar. Karena artis itu artinya adalah seniman. Nah, ya seniman. Ya, seniman itu tidak melulu harus masuk TV, say. Didi Nini Towo, tahu kan? Nah, seniman dia. Tapi dia kan nggak setiap hari masuk TV. Tapi we can say Didi Nini Towo itu artis karena memang beliau adalah seniman, kayak gitu. Jadi jangan salah mengartikan bahwa artis itu melulu orang yang masuk TV. No, gitu. Jadi kalau aku bilang aku artis, ya memang aku artis. Aku orang seni, keluarga aku orang seni, mama bapak orang seni, kita bergelut di dunia seni, kita seniman, kayak gitu. Jadi biar pada tahu aja sih bahwa artis itu bukan soal orang yang masuk TV tiap hari mondar-mandir masuk TV. Salah sih kalau menurut Iya aku. sih. Gitu. Caranya gimana kalau kalian mau centang biru? Kalian pertama banyakin karya. Daripada kalian itu sibuk untuk menghujat orang, daripada kalian itu sibuk untuk mencari kekurangan orang, ya kan? Daripada kalian sibuk untuk mengumpulkan orang segeng untuk menjadi haters, buang-buang waktu. Mending kalian fokus untuk ngejar karir kalian. Kalau JJ kan misalnya dia dancer, dia ikutin lah kompetisi-kompetisi dance, ya nggak? Di TikTok kontennya tentang dance atau apa, jadi kayak fokus sama satu hal gitu loh. Terus karya kalian itu terserah kalian mau publikasikan atau kalian mau tekuni dengan ikut lomba, dengan ikut kompetisi atau apalah itu, kayak gitu. Terus kalau udah fokus, udah kalian kumpulin karya, selebihnya kalian pengajuan ke Instagramnya. Itu kan ada nanti di pengaturan, minta verifikasi, upload dokumennya bisa KTP, SIM, paspor atau apalah itu. Terus ntar dokumen pendukungnya kalian masukin aja apa ya, kayak mungkin website yang ya udah menunjukkan kalau kalian itu memang orang yang aktif di sosial media di dunia maya, kayak gitu. Dan aku nggak pernah nyangka loh aku dulu tuh dapat, karena aku sadar diri aku bukan siapa-siapa. Dulu waktu habis pengajuan gitu dapat Penolakan 6 kali. 6 kali itu sekalinya tuh 1 bulan. lama Jadi ya. lama. Jadi 6 bulan berturut-turut ditolak. Jangan ngimpi loh. Sekali pengajuan langsung verified, mana ada. Iya sih. Nggak ada. Sayang. Jadi gini J, aku itu dapetin centang biru itu pas ulang tahunku, 14 Juli tahun 2019. Itu aku waktu di Bandung, waktu main sama temanku, aku buka Instagram, aku kayak loh apa nih, kayak gak percaya. Aku refresh kan, wah ini ngaco nih Instagram pasti apa error atau rusak atau apa. Ternyata bener dong, ada tanda centang biru itu di sebelah nama aku, di nickname aku. Terus aku kayak teriak-teriak nggak jelas gitu loh, saking senengnya. Iya sih, pasti seneng banget lah, orang aja juga pengen. Makanya sekarang aku tanya ke kamu, mewakili netizen di luaran sana, kenapa kamu pengen centang biru? Ya apa ya, paling orang-orang biar
terkenal gitu kan, mikirnya pasti wah centang biru, aduh pasti banyak orang yang kenal aku gitu. Cuman itu alasannya. Enggak sih, kalau aku ya apa ya, nggak ada keinginan pasti sih, nggak tahu, pengen aja. Pengen aja. Sebenarnya jawaban kamu itu banyak mewakili orang-orang yang nge-DM aku setelah akunku centang biru. Jadi setelah akunku centang biru banyak tuh orang-orang yang nge-DM terus tanya lah gitu kan. Ini sekalian aja gue curhat. Kayak dulu tuh nggak pernah dianggap kan main Instagram karena ya gue bukan siapa-siapa. Tapi setelah gue buktiin gue bisa dapat centang biru, banyak yang DM gimana caranya. Banyak banget, banyaknya minta ampun. Yang mulai dari selebgram lah, dari yang bisa gue bilang artis lah atau apa kayak gitu. Tanya lah ke aku. Ya aku nggak bisa jawab apa-apa selain di menu pengaturan say minta verifikasi, ikuti langkahnya, kelar. Nggak mungkin deh, lo bohong ya, lo beli ya, kayak gitu. Sampai digituin, lo pasti beli, lo bohong, halah. Ya udah sih, sombong gini lah. Salahnya gue di mana coba? Kan aku menjelaskan Iya dengan sebenar-benarnya gitu loh. Tapi kayak mereka nggak percaya. sih ya, maksudnya nggak percaya itu emang urusan mereka, tapi yang penting yang jalanin kan kita gitu loh. Nah iya, makanya aku tuh kayak terus kalau lo dapetin centang biru lo mau ngapa gitu loh. Gue yang udah dapat ya nggak ngapa-ngapain. Oke lah, mungkin naikin price list, paid promote lah atau endorsement ya kan, insight dan lain sebagainya memang iya. Tapi kayak ya udah setelah gue dapetin kayak I got nothing gitu loh. Selain ini ya udah kayak biasanya aja. Serius. Iya Karena gini J, gue tuh tipe orang yang kalau sekalinya main aplikasi gue harus maksimalin tuh aplikasi. Contohnya dulu gue main Bigo, gak mungkin dong gue kayak live doang tapi gak ngasilin duit, ya nggak? Gue maksimalin lah dengan ikut agensi, terus dapetin duit setiap bulannya. Bigo kelar, Instagram. Apa yang paling maksimal di aplikasi ini? Oh, dapetin centang biru. Gue harus dapat walaupun sebenarnya itu kayak impossible, kayak nggak mungkin. Tapi buktinya gue dapet. Jadi sebenarnya aku tuh tipe orang yang aku harus buktiin sesuatu dan aku yakin aku bisa. Gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sih menurut aku. Iya. TikTok, jangan cuma joget-joget doang, ngabisin kuota, ngabisin waktu. Tapi kalau biasanya cuma itu gimana kak? Bisa ditekunin, mikir, lo kan punya otak, ya kan, bikin konsep, Ya. terus kalau bisa viral, sukses, dapat duit dari situ, kayak gitu. Amin. Aku tuh main TikTok kayak enggak, passionku nggak di situ Iya, kayak emang. gitu, kayak cuman buat ya udah main-main aja. Sebenarnya kalau aku mau seriusin, aku bisa hasilin duit dari situ, cuman kayak udahlah gitu. YouTube tuh buat teman-teman yang belum lolos AdSense, ditekunin, upload video sebanyak-banyaknya. Terus itu kan ada targetnya, 1000 subscriber minimal, 4000 jam tayang. Kalau sudah nanti pengajuan AdSense, kalau udah dikonfirm sama pihak YouTube, udah ada dapat iklan kayak gitu. Aku dulu waktu kemarin mati, aku kejar lah, dapat. YouTube aku dapat AdSense, Instagram aku dapat centang biru, Bigo dulu aku dapat gaji. Itu membuktikan bahwa apa? Bahwa kalau kita mau bersungguh-sungguh, kalau kita mau niat, kalau kita mau fokus pada satu titik, pada satu hal, kita pasti bisa gitu loh. Pesan kamu apa buat orang-orang di luar sana yang mungkin sekarang ini masih kayak nggak fokus pikirannya, kayak apa ya istilahnya, masih ngehujat sana sini, masih riweh ngurusin urusan orang. Aku nggak ada pesan sih sebenarnya, cuma apa ya, aku sendiri sebenarnya kalau dibilang ngehujat orang, aku Kamu pernah nggak ngehujat orang? nggak pernah. Karena kalau kayak tahu video apa, foto apa, terus yang menurutku nggak aneh, aku ya diem aja gitu loh. Maksud buat apa sih kalau emang menurut kalian dia aneh atau emang ya apalah gitu, diem aja deh mending, daripada kalian semakin menaikkan itunya dia kan gitu. Memang benar. Rumusnya itu kalau di sosmed, semakin lo hujat dia semakin kaya. Itu bener. Emang gitu kan, Gitu. makanya gitu. Semakin lo biarin dia semakin tenggelam. Tapi emang
orang-orang sini tuh suka ribet gitu loh. Makanya Iya kan? kayak nggak fokus yang akhirnya hal yang harusnya lo inginkan kayak followers banyak, centang biru, akhirnya jadi hilang jauh hilang. Karena apa? Karena lo nggak fokus gitu loh. Sebenarnya tuh bisa. Udah ya, jadi udah terjawab semua. Kenapa gue bisa dapetin centang biru? Kayak karena gue fokus, karena gue niat, gue berkarya, terus gue nggak pernah ngurusin orang lain, bodo amat sama kehidupan orang. Intinya jauhin hal-hal yang negatif, yang istilahnya tuh tidak memberikan manfaat di kehidupan kalian, kayak gitu. Dan pesan aku buat teman-teman di luar sana, jangan pernah nyerah, tetap berkarya, tetap berpikir positif, terus apa ya, jangan gila-gila ya. Ini yang paling penting, kalian kalau do something itu jangan pernah ngarepin kayak followers banyak, like banyak, karena masih banyak teman-teman aku tuh terutama yang kayak kak, ini ntar aku fotonya bagus nggak ya, kira-kira dapat like banyak ya. Itu kayak aku kemarin jujur kayak, kamu gitu nggak? iya kemarin ya pas habis upload foto gitu, mbaknya tiap menit diliatin, aduh udah berapa like-nya ya, udah berapa itu, ya gitu. Itu kalau menurut aku yang udah membuktikan itu semua itu nggak benar. Iya deh. Dan sekarang sadar. YouTube aku viewersnya di bawah 1000, tapi aku nggak pernah kayak ngarepin viewers jutaan, ratusan ribu. Ya oke lah, berharap itu nggak apa-apa, cuman jangan kayak sampai membebani pikiran kalian kayak gitu. Jadi ngelakuin apapun tuh kayak yaudah nyampah terus. Nah bener, banyakin konten, Nggak usah mikir, fokus di satu track, gak usah mikir ini ntar bakal datengin viewers banyak gak ya, ini ntar bakal datengin followers banyak gak ya, ini ntar bakal dapat like banyak gak ya. Itu gak bener, itu nanti akan datang dengan sendirinya. Termasuk centang biru, ini ntar gue bakal bisa centang biru gak ya Instagramnya. Jangan kayak gitu, serius. Jadi lakuin aja yang terbaik. Masalah ntar followers, like, viewers, centang biru, uang dan lain segala macam itu nanti akan datang dengan sendirinya, yakin deh gitu. Itu aja dari aku. Dari JJ nggak ada lagi yang disampaikan? Udah nggak ada. Oke, nggak ada. Oke. Ya gitu aja ya guys ya. Jadi udah kelar ya, nggak usah tanya-tanya lagi kenapa aku bisa dapetin centang biru, kenapa bisa. Ya pokoknya tanya kenapa bisa, udah terjawab semuanya gitu. Karena kalian kebanyakan halu. Kalian halu gitu. Jadi makanya aku kayak setiap dapat komentar kayak gitu, terus kayak sama Keke dibilang pansos, ya bodo amat. Ya kalau lu bisa pansos. Kalau memang itu istilahnya apa ya, bisa naikin insight lo, bisa naikin followers lo, pansos. Gak ada yang salah dengan pansos selama pansos lo positif. Yep, Pansos positif tuh kita saling dukung satu sama lain ya. Beda kalau kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya karya, nggak punya apapun, terus lo terkenal, terus gue numpang ke lo, gue nggak bisa ngapa-ngapain selain gue posting foto sama lo kayak gitu. Itu namanya pansos. Yap. Itu namanya pansos gitu. Ya udahlah. Ya udah gitu aja ya. Udah malam. Maksudnya karena capek ya dengerin kita. Gitu aja, jangan lupa subscribe, like, comment, share, karena gue juga butuh duit guys. Jadi jujur lah, gue butuh duit, jujur lah. Kalian bisa juga nonton video aku sebelumnya, ada di ada di sini. Terus follow Instagramnya Jeremia Hills, Ricardo Julius. Nantikan episode-episode selanjutnya di YouTube aku. Semoga dengan bertambahnya subscriber aku, viewers aku bisa semakin semangat untuk bikin kontennya. Oke, gitu aja. Bye.